Dek! Ayah menghela nafas pelan mendengar Gusti memanggilnya. Sepertinya Gusti baru ingat jika dia masih tertinggal di depan. Sebagai orang baru, Ayah tentu tahu diri. Tidak nyelonong masuk sebelum dipersilakan tuan rumah. Maaf! Ucap Gusti sambil meraih tangan Ayah dan mengajaknya masuk ke dalam rumah. Setiba di dalam, seorang wanita parubaya berperawakan tinggi dan berbadan cukup berisi menyambut mereka. Pertemuan pertama Ayah dengan keluarga Gusti itu membuat Ayah gugup. Apalagi saat melihat Ibu Gusti. Wanita dengan daster kelelawar dan rambut digelung dengan wajah yang terlihat tidak ramah itu membuat Ayah ciut. Bu, ini Ayah. Gusti mengenalkan Ayah pada ibunya. Ayah pun menyalami ibu mertuanya dan mencium punggung tangan wanita itu dengan takzim. Sebuah hal tak terduga diterima Ayah, karena setelahnya Ibu Gusti memeluknya. Ayo duduk di dalam, ujar sang ibu mertua dengan wajah datar. Apa mungkin keluarga Gusti memang susah senyum? Tapi Kirana tidak demikian. Ayah pun mengikor masuk ke dalam. Dia dengan canggung duduk di ruang tengah bersama ibu mertua dan Gusti. Juga Kirana yang datang membawa boneka dan meminta duduk di pangku ayahnya. Tampak sekali kedekatan ayah dan anak itu. Mungkin seperti ayah dulu saat masih kecil yang begitu dekat dan dimanja oleh ayahnya. Yan, ajakin Kirana main. Ibu mau ngobrol sama istrimu. Ujar ibu mertua pada Gusti. Yan mungkin panggilan Gusti di rumah. Gusti pun mengajak Kirana meninggalkan ruang tengah itu dan pergi ke arah belakang. Tinggallah ayah dan ibu Gusti di ruangan itu duduk di sofa yang berbeda. Nama kamu siapa, Enduk? Tanya ibu Gusti. Panggilan itu sedikit membuat ketegangan yang dirasakan ayah berkurang. Ayah Sofia, Bu. Ibu Gusti pun mengangguk pelan. Kamu sekolah lulusan apa? Ayah mulai gugup kembali. Dia serasa sedang melamar pekerjaan saja. Apa seperti itu syarat masuk ke keluarga Gusti? Apalagi melihat ibu mertua dengan aura seorang nyonya yang terpancar kuat. Saya lulusan S1 perguruan tinggi di Jogja, Bu. Jawab ayah. Ibu Gusti kembali mengangguk-angguk pelan. Kamu kerja? Enji, Bu? Di mana? Saya karyawan kontrak. Jawab ayah menyebut nama kantor tempatnya bekerja. Deheman pelan pun terdengar dari ibu Gusti. Seolah mengisyaratkan percakapan yang lebih serius. Ibu sudah mendengar dari Tian bagaimana awalnya dia menikahi kamu. Tapi ibu bukan akan membahas hal itu. Kalian sudah menikah, ya sudah. Tinggal dijalani saja. Tapi ibu ingin bicara banyak hal tentang Tian. Supaya kamu tahu, karena Tian pasti tidak akan membicarakan hal ini sama kamu. Ayah menunggu ibu Gusti yang sedang menjeda ucapannya. Rasanya semakin gugup saat baru datang, namun terasa seperti sedang disidang. Begini ayah, Tian itu kan pernah ketaton terluka oleh perempuan yang tidak tahu rasa bersyukur. Tian sudah mati-matian menuruti apa saja kemauannya, tapi dia masih saja bermain belakang dengan laki-laki yang lebih berduit. Jadi ibu ingin menegaskan sama kamu, Tian itu kan cuma pegawai. Gajinya tetap segitu saja setiap bulan, dan ibu juga tahu, Tian pasti akan menyerahkan semua gaji pada istrinya, yaitu kamu. Pintar-pintarlah mengatur uang yang diberikan oleh Tian. Jangan bergaya melebihi kemampuan suamimu. Gaji Tian itu cukup untuk biaya hidup. Tapi kalau yang ditiru gaya orang-orang yang di atas kalian, pasti tidak akan cukup. Tutur ibu Gusti. Ayah pun mengangguk pelan. Enji, Bu? Sahutnya. Tian itu baru setahun ini bisa menerima gaji utuh. Setelah dia sempat terlilit hutang yang jumlahnya tidak kecil untuk memenuhi gaya hedon mantan istrinya. Ibu sampai gak tega melihat sisa gajinya setiap bulan. Ibu usahakan bagaimana caranya supaya dia bisa hidup lebih baik. Jadi ibu wanti-wanti sama kamu, ayah. Tolong jaga marwah suamimu. Ibu bukan bermaksud apa-apa mengatakan ini semua dari awal. Hanya ingin mengingatkan, jangan sampai hal yang sama terulang lagi. Sudah cukup sekali Tian dibuat bodoh oleh perempuan. Ayah kembali mengangguk. Dia mencoba memahami isi pikiran ibu mertuanya. Karena yang kecewa bukan hanya Gusti, tapi ibu mertuanya pun tampaknya menyimpan rasa kecewa yang sama. Lalu masalah ibu bertanya tentang kamu tadi, ibu bukan bermaksud mendiskriminasi siapapun yang menjadi istri Tian. Hanya saja, Tian sudah bicara sama ibu kalau mau membawa Kirana tinggal bersama kalian. Terus terang, ibu berat sekali kalau harus jauh dari Kirana. Tapi mau bagaimana lagi, Tian lebih berhak mengurus Kirana karena dia bapaknya. Dan pastinya nanti kamu yang akan membantu mengurus Kirana. Karena Mbak Kiki tidak bisa kalau harus ikut Tian. Tian bilang dia memintamu untuk resign dari pekerjaanmu sekarang. Ibu hanya memberi saran, bicarakan juga dengan orang tuamu. Kamu sekolah tinggi, pasti orang tuamu mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Meskipun Tian suamimu dan kamu harus ikut apa kata dia, tapi jangan sampai terjadi salah paham dengan orang tuamu. Jangan sampai ada ucapan, sudah dibiayai sekolah tinggi-tinggi kok cuma disuruh di rumah. Panjang lebar ibu mertuanya berbicara, ayah membalas dengan anggukan kepala.
Meski hal itu hanya kekhawatiran ibunya Gusti. Orang tuanya bahkan mungkin tidak mempermasalahkan tentang hal itu. Ayah dan ibunya hanya menyuruhnya menurut pada Gusti, suaminya. Kamu masih muda, tidak apa-apa dapatian satu paket sama anaknya? Tanya ibu Gusti. Ayah pun menipiskan bibirnya karena tahu ibu mertuanya sedang mencoba mencairkan suasana. Tidak apa-apa, Bu. Jawab ayah. Ya sudah. Ingat pesan ibu tadi, ya? Ibu tidak menginginkan apa-apa selain supaya kalian bisa hidup dengan tenang. Ujar ibu Gusti. Kamu kalau mau mandi sore atau mau istirahat di kamar Tian, ibu tak nyari Kirana dulu. Kirana dari tadi nggak mau mandi nunggu ayahnya. Sambung wanita itu lalu beranjak dari sofa. Meski di rumah style orang berada tetap terlihat dari ibu mertuanya. Penampilannya meski hanya memakai daster tak bisa mengaburkan status sosial. Apalagi melihat isi rumah itu. Mungkin pekerjaan formal bukan satu-satunya sumber dana untuk menyokong kehidupan keluarga Gusti. Kamar Mas Gusti di mana, Bu? Tanya ayah memberanikan diri. Dia tidak mungkin masuk-masuk ke sembarang kamar. Beberapa detik tadi dia masih terdiam mengamati sekeliling ruangan. Di dalam rumah itu terlihat beberapa ruangan dengan pintu tertutup. Rumah orang tua Gusti memang tidak bersusun. Hanya satu lantai. Bangunannya klasik dan terlihat kokoh. Di sini! Ibu Gusti yang tadi hendak pergi ke belakang pun kembali lagi dan mengajak ayah ke sebuah kamar yang pintunya tidak terkunci. Ruangan lebar dengan satu tempat tidur dan beberapa perabot pun terlihat. Kalau mau mandi, kamar mandinya ada di dalam. Ujar ibu Gusti. Iya, Bu. Jawab ayah. Dia pun ditinggal sendirian di dalam kamar itu. Ayah mengambil baju ganti dari dalam tas ransel yang sudah lebih dulu ada di kamar itu. Meski saat berangkat tadi dia menyempatkan diri untuk mandi, namun ayah ingin mengguyur badannya setelah berkeringat di perjalanan tadi. Ayah menoleh saat mendengar suara pintu dibuka. Gusti muncul dan menutup kembali pintu kamar itu. Ngobrol apa sama ibu? Gusti bertanya sambil menjatuhkan diri di tepi tempat tidur. Banyak. Jawab ayah yang sedang melepas kerudungnya. Soal apa? Soal Mas? Ayah menahan senyum. Gusti ternyata memang cukup tinggi kepercayaan dirinya. Maaf kalau ucapan ibu ada menyinggung kamu. Ibu orangnya tidak suka basa-basi. Kalau bicara tegas, ayah nggak merasa tersinggung sama sekali, Mas. Jawab ayah seraya mengambil baju gantinya. Ayah mau mandi, Mas Tian. Ujar ayah saat Gusti hendak menarik tubuhnya agar duduk di sebelah Mia. Gusti pun tertawa pelan. Meski belum menjadikan ayah istri seutuhnya, namun Gusti sering melakukan kontak fisik yang membuat ayah lambat laun menjadi nyaman. Bab ke-14. Selepas mandi, ayah keluar dari kamar. Suara ibu mertuanya menyambutnya. Memanggilnya untuk makan. Ayah pun mengangguk mengiyakan. Dia menghampiri meja makan di mana Gusti dan Kirana sudah menunggu. Kirana, sini pindah dekat Tuti. Panggil ibu Gusti pada Kirana agar berpindah tempat. Mau dekat ayah? Kirana menolak. Kursinya biar buat mama. Ujar ibu Gusti lagi. Gak apa-apa, Bu, saya di mana saja boleh. Kirana pasti masih kangen sama ayahnya. Ayah menimpali. Karena Kirana enggan berpindah dari samping Gusti. Ya sudah, sini kamu dekat ibu. Ayah pun mengangguk. Namun dia tak lantas duduk. Melainkan mengambil piring kosong dan mengisinya dengan nasi untuk Gusti. Segini, Mas? Tanya ayah. Ayah sudah bisa mengira porsi makan Gusti. Iya, cukup. Sahut Gusti. Ayah pun menambahkan nasi di piring Gusti dengan sayur dan lauk yang ada di meja. Kok ayah diambilin makannya? Kan sudah besar. Cicitan Kirana membuat tawa orang-orang dewasa itu terdengar. Mama kan istrinya ayah. Jadi sekarang ada yang ngambilin makan untuk ayah. Jawab Gusti. Ayah manja? Bukan manja. Tapi mama kan baik mau ngambilin makan untuk ayah. Sahut Gusti lagi. Bibir mungil Kirana pun membulat. Ayah yang masih menyungging senyum itu pun duduk di samping ibu mertuanya. Dia mengambil makan untuknya sendiri. Ibumu pasti istri yang patuh sama ayahmu ya, ayah? Celetuk ibu mertua. Ayah mengangguk mengiyakan. Meski kadang masih suka mengomel, namun ayah patut mengacungi jempol untuk perlakuan ibunya pada ayahnya. Agendakan kapan ibu bisa ke rumah orang tuanya ayah, Yan? Ujar ibu Gusti pada anaknya. Sesempatnya ibu. Jawab Gusti. Sesempatnya ya hari Sabtu atau Minggu. Kalau minggu depan bagaimana? Nanti ibu ajak Pak De dan bulik-bulikmu. Boleh. Nanti Tian kabari ayah. Bilang sama ayahnya ayah, ora usah neku-neku.
Ibu dan keluarga di sini cuma mau berkunjung. Jangan sampai merepotkan. Gusti mengangguk sembari makan. Sementara ayah menjadi pendengar saja obrolan ibu mertua dan suaminya itu. Dia masih merasa sungkan untuk menimbrung pembicaraan. Gaya bicara dan aura tegas ibu mertuanya masih saja membuatnya segan. Seperti Gusti dulu, sebelum mereka menikah. Jika dengan Gusti, dia bisa sedikit mengikis rasa segan dengan menggoda tipis-tipis, namun tentu saja tidak dengan ibu mertuanya. Mungkin pembawaan keluarga Gusti memang demikian. Hingga selesai makan, tidak ada pembicaraan di antara mereka. Ayah pun membantu membereskan piring kotor tanpa diminta. Karena tidak ada lagi yang membantu pekerjaan rumah saat sore hari. Ar di rumah itu datang pagi dan pulang setelah memasak untuk makan sore. Begitu juga dengan pengasuh Kirana yang libur saat Sabtu dan Minggu. Mama! Mendengar panggilan itu rasanya masih asing untuknya. Ayah yang sedang mencuci piring menoleh pada gadis kecil yang memegang ujung bajunya. Ya? Kata ayah, Mama mau gak ikut jalan-jalan? Ayah melirik Gusti yang masih duduk di kursinya. Suaminya itu tampak tengah mengamatinya entah sejak kapan. Jalan-jalan kemana? Tanya ayah pada Kirana. Ke alun-alun. Di sana banyak mainan. Ayah menipiskan bibirnya. Emang boleh Mama ikut? Tanyanya. Boleh. Anak kecil itu menyahut. Baiklah. Tunggu Mama selesai mencuci piring, ya? Oke? Kirana pun meninggalkan ayah dan kembali ke kursinya. Ayah dan anak itu benar-benar seperti sedang menunggu, yang duduk tenang sampai dia selesai mencuci piring. Sudah, ayah. Nanti ibu yang bereskan mejanya. Ujar ibu mertua saat ayah akan membereskan sisa makanan di meja makan. Ayah mengiyakan dan menyudahi pekerjaannya. Ayah, ayo jalan-jalan. Kirana mulai merengek setelah melihat tidak ada lagi yang dikerjakan ayah. Nanti habis maghrib, ya? Jawab Gusti. Kelamaan, ayah. Nanti ayah ke masjidnya lama. Protes Kirana. 5 menit lagi kan maghrib. Nanti ayah sholat di rumah. Kirana pun tidak merengek lagi. Selepas azan, Gusti mengajak ayah ke sebuah ruangan di bagian belakang rumah. Ruangan yang menyatu dengan rumah induk dan tidak berpintu. Lantainya beralas karpet. Seperti sebuah musola pribadi, tempatnya menepi dan sangat tenang. Mungkin karena di rumah itu hanya ada beberapa penghuni saja. Mama pakaiin. Kirana mengulurkan kain dengan motif bunga-bunga kecil. Utinya nggak kepake lagi ya, nah? Ibu mertua menimpali. Ayah yang menangkap maksudnya pun tertawa kecil sambil memakaikan mukena untuk Kirana. Wajah mungil itu terlihat semakin menggemaskan dengan kepala tertutup mukena. Pertama kalinya ayah sholat di Mami Gusti. Dia tak mengira pria yang kaku itu membaca dengan tartil setiap ayat, hingga 3 rakaat itu selesai dengan khusyuk. Kamu siap-siap dulu, ucap Gusti setelah ayah mencium punggung tangannya. Iya, Mas. Ayah pun melepas mukena lalu melipatnya. Si kecil Kirana pun mengikuti. Meski hasil lipatan Mia tidak terlalu rapi, namun terdengar Ibu Gusti memujinya. Ibu nggak ikut? Tanya ayah basa-basi. Ibu mau bikin soal buat anak-anak besok Senin. Jawab Ibu Gusti. Ibu mengajar? Ya, ngomong bocah-bocah. Ayah membulatkan bibirnya mendengar jawab Ibu Gusti. Dia masuk ke kamar untuk bersiap-siap mengantar Kirana jalan-jalan. Mungkin agenda wajib untuk Kirana mengingat pertemuan dengan Gusti yang setiap akhir pekan. Ayah mengambil kerudung square-nya dari dalam tas lalu memakainya. Dioleskan bibirnya dengan lipstik warna nude agar tidak terlihat pucat. Ayah memang jarang memakai makeup, kecuali saat ke kantor dan acara tertentu. Selebihnya, dia hanya memakai pewarna bibir saja. Kulit wajah yang sudah putih dari sejak lahir hanya dirawat dengan skincare rekomendasi dari ibunya. Dia tak pernah tertarik untuk mencoba produk-produk yang menjamur di pasaran karena kulit ayah sudah cantik dari sananya. Sudah siap, Sudah, Mas. Aku begini saja nggak apa-apa. Ayah meminta pendapat Gusti. Gusti memang tidak pernah mengomentari penampilannya sejauh ini. Sudah. Memangnya mau diapain lagi kalau naturalnya saja sudah cantik? Ayah tidak tahu seberapa merah pipinya sekarang mendengar Gusti memujinya yang singgah di telinganya untuk pertama kali. Kalau boleh minta, kamu nggak usah make up kalau ke kantor. Lanjut Gusti. Nanti ditegur atasan gimana, Mas? Jawab ayah. Kalau nanti malam Mas minta kamu pakai makeup, boleh? Kan mau tidur masa pakai makeup? Jadi kamu lebih suka kalau yang nyuruh atasan kamu biar dilihat banyak orang? Sahut Gusti sambil menahan senyum. Bukan gitu. Itu kan tuntutan karena aku frontliner. Balas ayah.
Kalau tuntutan dari suami kamu nggak mau? Tatapan Gusti membuat Ayah membuang wajah. Nggak kuat kalau harus ditatap dalam begitu. Nggak mau? Ulang Gusti. Mau, Mas? Jawab Ayah pasrah. Ketukan pintu pun terdengar. Diiringi suara Kirana yang memanggil. Hebatnya cara Gusti dan pasti ibu mertuanya. Sekecil itu Kirana sudah diajari banyak sekali tata krama. Gusti memanggil sambil memangkas jarak. Meski sudah seminggu tidur seranjang, Ayah masih saja gugup saat Gusti mendekat dalam kesadaran. Boleh cium? Ayah tertegun mendengar permintaan tiba-tiba dari Gusti. Padahal Gusti pernah mencuri bibirnya meski hanya sebuah kecupan dan sampai sekarang masih melekat dalam benak Ayah. Aku kan istrimu, Mas. Jawab Ayah gugup. Gusti tersenyum setelah merasa mendapat keleluasaan. Seolah mengabaikan ketukan pintu. Yang berulang, pria itu mendekatkan wajah dan menyatukan bibir mereka dan melumah dengan lembut. Meninggalkan debaran tak menentu bagi Ayah. Malam ini Mas ingin mengambil hak sebagai suami. Bisikan itu membuat Ayah kembali menegang setelah ciuman pertama mereka. Haruskah Gusti memintanya saat di rumah mertua? Bab ke-15. Ayah tersentak. Bisikan Gusti tadi seolah menyihirnya hingga dia hanya memaku diri di tempatnya untuk beberapa saat. Ayo, Kirana sudah nggak sabar. Ayah, Mas. Sahut Ayah, kemudian dia mengambil tasnya untuk menyimpan dompet dan handphone. Titip, ujar Gusti sambil memberikan handphonenya dan dompetnya. Gak dikantongi saja, Mas. Nanti kalau ada yang telepon gimana? Sudah dideringkan? Ayah memasukkan dompetnya, dompet Gusti, juga kedua handphone ke dalamnya. Tas yang tidak seberapa besar itu pun tampak penuh. Ayah pun menggendongnya. Tasnya lucu, Gusti sebenarnya sudah lama gatal ingin mengomentari tas yang sering dipakai Ayah. Kenapa, Mas? Childish ya? Jawab Ayah. Dia sadar tasnya lebih cocok dipakai anak-anak remaja. Tapi bagaimana lagi, dia suka barang-barang yang imut. Termasuk tasnya yang dibilang Gusti lucu. Ya kan, Mas? Pangkas Ayah karena Gusti terlalu lama menjawab. Gusti pun tertawa pelan. Sepertinya otot-otot wajah Gusti sudah mulai kendor semenjak menikah dengannya. Karena sekarang Gusti bisa lebih sering tersenyum dan tertawa. Ayah! Tuh, Kirana manggil lagi, Mas. Ujar Ayah saat pintu kembali digedor. Ayah pun bergegas membuka pintu kamar. Kirana tampak sudah siap dengan memakai jaket dan celana panjang. Ayo, Mama! Ayah kenapa lama? Ayah nyari kunci motor dulu. Ini baru ketemu. Gusti yang berdiri di belakang Ayah menyahut. Kirana pun batal cemberut. Anak itu lekas menarik tangan ayahnya untuk segera berangkat. Kami ke alun-alun dulu, Bu. Pamit Ayah pada ibu mertuanya yang duduk di ruang tengah. Iya, hati-hati. Tolong perhatikan jajannya Kirana, ya. Kalau sama ayahnya apa saja dituruti. Ayah mengangguk. Meski dia pun belum tentu bisa membujuk Kirana jika merengek. Karena dia belum berpengalaman menjadi ibu. Tapi ibu mertuanya terdengar begitu mempercayakan Kirana padanya. Ayah pun bergegas ke depan. Suara klakson terdengar berulang-ulang. Rupanya Kirana yang membunyikan. Sudah tidak sabar sepertinya. Gadis kecil itu tampak sudah duduk di depan dan sudah memakai helmnya. Helmnya, Gusti mengulurkan helm. Namun bukan akan memberikannya pada Ayah. Melainkan memakaikan helm itu di kepala Ayah. Sontak perlakuan Gusti mendapat komentar lucu dari anaknya. Mama juga nggak bisa memakai helm sendiri? Cicit Kirana. Bisa. Jawab Ayah. Tapi kenapa dipakaikan Ayah? Kirana juga dipakaikan Ayah. Karena... Ayah bingung harus menjawab apa. Bisa nggak nanyanya yang mudah untuk dijawab? Karena Ayah sayang Mama. Seperti Ayah sayang Kirana. Gusti melengkapi jawaban Ayah. Ayah pun segera naik ke belakang untuk menyembunyikan wajahnya yang tersipu. Kirana memang terlalu kritis, apalagi melihat hal-hal baru di sekelilingnya. Selama ini yang dia selalu bepergian dengan ayahnya. Tanpa ada sosok yang dipanggilnya bunda. Karena bundanya jarang sekali datang, itu pun hanya sebentar. Kirana hanya bisa bermain di ruang tamu saja bersama bundanya. Meski dalam hati kecilnya ingin melakukan banyak hal bersama bundanya. Bahkan Kirana tak pernah melihat ayahnya memperlakukan ayahnya seperti yang dilihatnya baru saja. Ya, Mas? Ada yang ketinggalan? Tanya Ayah. Kamu nggak pakai jaket? Gusti menyahut dengan pertanyaan. Memangnya jauh, Mas? 15 menit.
Gak apa-apalah gak pakai jaket. Kan gak jauh. Janji jangan masuk angin, ya? Ayah tertawa kecil mendengar ucapan Gusti. Mereka pun berangkat setelah Kirana menekan klakson sekali lagi. Mungkin sebagai tanda protes karena dua orang dewasa di belakangnya sibuk berbincang terus. 15 menit dengan laju kendaraan yang pelan karena sedang membawa Kirana di depan mereka pun sampai di alun-alun kota kecil itu. Malam akhir pekan alun-alun terlihat ramai oleh orang yang berkunjung menikmati malam di lapangan terbuka, sama seperti di kotanya. Banyak penjual makan berjajar di ruas-ruas jalan dan juga fasilitas bermain anak-anak. Meski terlihat sederhana, namun cukup untuk mengajak anak untuk mendapatkan hiburan. Apalagi Kirana hanya seminggu sekali bisa keluar rumah bersama ayahnya. Ayah mau naik mobil-mobilan. Kirana menunjuk sebuah mobil-mobilan berwarna pink. Gusti pun mengiyakan. Dia menghampiri seorang laki-laki yang menunggui persewaan mainan itu untuk menyewa mobil-mobilan yang ditunjuk Kirana. Kirana naik ke atasnya. Sementara ayahnya mengendalikan dengan remote. Mengikuti kendaraan mainan itu berputar di atas trotoar alun-alun. Kamu mau naik juga, tanya Gusti. Ayah pun memicing. Dipikir Gusti dia anak kecil? Lupa kalau nanti malam dia mau minta jatah. Naik aja nggak apa-apa. Ujar Gusti. Nggak bisa ayah, mas. Sahut ayah. Dia memang belum pernah tahu mainan itu. Waktu dia balita, belum pernah mencicipi naik mobil mainan. Gampang. Tinggal injak aja. Mau coba? Ayah membulatkan bola matanya. Aku bukan anak kecil, mas. Gusti pun terkekeh melihat ayah melotot sambil menggumam. Dilihatin Kirananya, mas. Nanti nabrak orang. Ujar ayah karena Gusti mulai lengah. Waktu menyewa pun habis. Namun pintarnya Kirana tidak merengek. Anak itu turun saat diberitahu jika waktu sewanya selesai. Ayah mau main apa lagi? Tanya Gusti. Kok ayah sih, mas? Sahut ayah. Gusti sengaja menggodanya. Makin gemarlah Gusti meledeknya gara-gara tas mungil dengan gantungan boneka yang dipakainya. Mereka berpindah ke permainan lain saat Kirana meminta. Ayah dan Gusti selayaknya orang tua yang mengikuti kemauan anaknya. Sampai Kirana bosan bermain dan anak itu terlihat mengantuk. Gusti pun mengajak Kirana untuk pulang. Kirana di depan gak apa-apa, mas. Nanti kalau tidur gimana? Ujar ayah khawatir karena Kirana sudah beberapa kali menguap. Mungkin diterpa angin sebentar Kirana akan terlelap. Pinjam tasmu. Buat apa? Tanya ayah sambil melepas tas yang digendongnya. Lalu memberikannya pada Gusti. Rupanya Gusti memakainya untuk menahan badan Kirana agar tidak jatuh ke depan jika tertidur nanti. Ada saja akal bapak satu anak itu. Dalam perjalanan pulang, Kirana tertidur bahkan saat baru setengah perjalanan. Motor besar Gusti benar-benar tidak nyaman jika harus dinaiki bertiga. Meski demikian, ayah sungkan untuk protes. Sampai di rumah, Gusti menggendong Kirana yang sudah lelap ke dalam kamar yang sudah dirapikan setiap sore oleh Art sebelum pulang. Kirana memang sudah dibiasakan tidur sendiri. Meski terkadang ibu Gusti menemani jika terbangun tengah malam. Sudah, mas? Tanya ayah saat Gusti masuk ke dalam kamar, sementara dia baru selesai mengganti baju dengan baju tidur setelah membersihkan diri. Sudah biasa tidur jam segini. Jawab Gusti. Pria itu pun melepas celana panjangnya. Ayah pun menghindar dengan menghampiri tempat tidur dan merapikannya meski tidak berantakan. Mengingat ucapan Gusti saat mereka hendak berangkat tadi, ayah pun menjadi gugup. Apalagi saat melihat Gusti keluar dari kamar mandi dan tampak basah wajahnya. Niat hati akan sholat Isya, ayah justru terduduk di tepi ranjang. Iya mas. Sholat dulu. Ayah mengangguk pelan. Dia mengambil tas kecil berisi mukena dari dalam tasnya. Lalu berdiri di belakang Gusti yang memakai sarung dan mengganti kaosnya dengan kemeja koko. Ayah bahkan tidak sadar kapan Gusti menggelar sajadah. Selepas sholat, ayah melepas mukena dan melepatkan kembali. Dia berjengit saat sepasang lengan melingkari pinggang kecilnya. Jangan ditanya seberapa gugupnya dia saat ini. Ayah merasakan tubuhnya seperti sulit untuk digerakkan. Bahkan karena saking sulitnya, dia tak bereaksi saat Gusti menggendongnya dan merebahkan di atas tempat tidur. Panggilan itu pun tidak terbalas oleh ayah. Kamu gugup. Senyum kaku melengkung di bibir ayah. Dia bukan tidak siap menjadi istri, tapi ayah merasa gugup karena Gusti sudah berpengalaman. Ada banyak hal yang berkecamuk dalam kepalanya. Selain takut Gusti yang sudah berpuasa entah berapa tahun akan berlaku kasar, tapi ayah juga tidak percaya diri jika dia akan dibandingkan dengan istri terdahulu. Kalau kamu belum siap, kita tunda dulu. Ujar Gusti kemudian.
Ayah menahan tangan Gusti yang hendak menyingkir dari tempat tidur. "Aku siap kapan saja Mas menginginkanku," ucap ayah. Bibir Gusti pun melengkung. Pria itu urung turun dari tempat tidur dan kembali mendekat. Ketakutan ayah pun tidak terjadi. Gusti memperlakukannya dengan lembut. Setiap untayan kata pemujaan membuatnya merasa tersanjung seolah dia wanita paling sempurna di depan sang suami. Hingga ayah terlarut dalam rayuan yang membawa mereka ke dalam penyatuan raga, meregup manisnya madu pernikahan. Bab ke-16. "Mas, ini gimana? Spraynya kotor. Mau nyuci malu sama ibu," kata ayah pagi itu. "Nanti Mas yang urus." "Gimana maksudnya? Mas yang nyuci? Gak enak dong, Mas. Masa Mas Gusti yang nyuci?" sahut ayah. "Kalau di rumah sih gak apa-apa. Tapi di rumah mertua, bisa-bisa dia dicap sebagai istri pemalas." "Gak enak kenapa? Cucian emang gak enak, kan gak bisa dimakan." Aik pun memutar bola matanya, bisa banget Gusti mengajaknya bercanda. "Gak enak sama ibu bikin spray kotor, Mas. Malu kalau ibu tahu." "Malu kenapa? Kita kan sudah menikah," jawab Gusti. Memang benar sudah menikah. Tapi MP-nya gak diminta saat di rumah mertua juga, Mas. Mana bawah nyeri begini? Di tengah ayah termenung, Gusti sudah membereskan spray KTR. Lalu membawanya keluar kamar. Sedangkan ayah duduk di kursi, canggung akan keluar kamar. Namun karena hari berangsur siang, ayah pun memaksakan diri keluar dari dalam kamar. Dia harus membantu ibu mertuanya untuk menyiapkan makan. Sudahlah Gusti yang mencuci, masa dia tidak membantu memasak? Karena hari Minggu di rumah itu mendapat jatah libur. "Ayah, tolong bantu mandikan Kirana, ya? Ayahnya kayaknya lagi nyuci itu," ujar ibu mertua yang tengah memasak saat ayah ke dapur. "Iya, Bu. Dikerjakan sama-sama dulu ya, Ayah. Kiki sama Maksum lagi libur." "Iya nggak apa-apa, Bu. Saya sama Mas Gusti tiap pagi juga kerja sama. Baguslah kalau Tian mau pegang pekerjaan rumah. Lawong dia sendiri yang nggak mau pakai yard." Ayah melengkungkan bibirnya. "Kirana di mana, Bu?" tanyanya. "Itu, ngikut ayahnya nyuci," jawab Ibu Gusti. "Jangan cemburu kalau Kirana dekat dengan ayahnya ya Ayah. Mereka memang serikat itu," lanjutnya. "Iya, Bu, ayah panggil Kirana dulu, Bu," pamit ayah. Dia pun mencari Kirana di belakang rumah. Tempat mencuci di rumah itu memang ada di belakang yang langsung terhubung dengan tempat menjemur. Di belakang, Kirana tampak menunggu Gusti yang sedang memasukkan spray ke dalam mesin cuci sambil berceloteh. "Kirana, ayo mandi sama Mama." Ayah mencoba membiasakan dirinya dengan panggilan itu. "Mandi di sini ya, Ma?" jawan Kirana. "Malu dong, sayang. Di kamar mandi, yuk." Kirana benar-benar penurut. Ayah tidak mengira akan semudah itu mendekati anak Gusti. Gadis kecil berambut panjang itu pun berlari kecil ke arahnya yang berdiri di pintu belakang. Ayah mengajak Kirana ke kamar mandi. Memandikan anak berusia 4,5 tahun itu pun bukan hal yang sulit. Dia hanya perlu menunggu anak itu mandi dengan benar dan tidak hanya bermain air saja. Dan membantunya jika Kirana mengalami kesulitan. "Sudah?" tanya ayah. Kirana mengangguk. Ayah pun melingkarkan handuk dan mengajak anak itu ke kamar untuk berganti baju. Ayah tersenyum geli saat masuk ke kamar dengan cat warna ungu dan semua furniture warna ungu dengan gambar-gambar kartun animasi. Gusti seperti ayahnya dulu yang mengecat tembok kamar dengan cat warna-warni berbeda dengan cat ruangan lain. Terlihat lebih lucu dan hidup. "Bajunya di mana, sayang?" tanya ayah. "Di lemari. Kirana mau ambil sendiri." "Ambil sendiri? Boleh. Yang rapi, ya?" Kirana mengangguk. Dia membuka lemari plastik berwarna ungu itu. Tumpukan baju terlihat rapi. Kirana mengambil lembar-lembar baju dari tumpukan yang berbeda seolah sudah hafal letaknya. "Pakein, Ma." Ayah pun mengambil baju itu dan memakaikannya untuk Kirana. Lalu membantu menyisir rambut panjang yang basah. Rambut anak itu tampak begitu lebat dan hitam. Sepertinya dari gen ayahnya. Bahkan hampir keseluruhan wajah Kirana menurun dari Gusti. "Mau dikuncir?" ujar Kirana. "Nanti nguncirnya nunggu kering, ya? Kirana nggak punya pengering rambut?" tanya ayah. "Punya. Mana?" Kirana pun membuka laci meja dan mengambil alat pengering rambut dari dalamnya. "Ini siapa yang beliin? Lucu banget," puji ayah. "Ayah." Sepertinya Gusti benar-benar memperhatikan kebutuhan Kirana sampai pengering rambut pun dibelikan. Ayah jadi terharu mengingat ayahnya.
Dia pun mengeringkan rambut lebat Kirana hingga kering. Kemudian menguncir seperti kemauan anak itu, bahkan hingga tali rambut pun dominan warna ungu ada dalam sebuah kotak. Biasanya yang nguncir siapa? Tanya ayah. Makiki, sahut Kirana. Ayah pun membulatkan bibirnya. Sudah, ya? Mama mau bantu Uti masak dulu. Ujarnya. Iya. Kirana mengangguk. Ayah pun meninggalkan Kirana di dalam kamar. Dia pergi ke dapur untuk membantu ibu mertuanya memasak untuk sarapan pagi mereka. Hari libur seperti pada umumnya mereka tidak terlalu terburu-buru saat pagi. Ayah bantu ya, Bu? Ujar ayah menawarkan diri. Kirana sudah selesai? Sudah. Ayah mengangguk. Tinggal goreng ayam saja. Ayamnya di kulkas, kamu ambil dulu di wadah kotak. Titah Ibu Gusti. Ayah mengiyakan lalu membuka lemari pendingin yang ada di dekatnya. Dia memanaskan minyak untuk menggoreng ayam. Pekerjaan itu bukan hal asing untuknya. Ibu mandi dulu ya, ayah. Nanti tolong ditata di meja kalau sudah selesai semua. Ujar ibu mertua yang baru selesai memasak sayur. Iya, Bu. Jawab ayah. Hilang ibu mertua dari dapur, Gusti muncul dengan tiba-tiba di belakangannya. Bahkan membuat ayah cukup terkejut. Masih sakit, eh? Bisik Gusti. Tampak sekali langkah ayah yang berbeda dari biasanya. Dia masih merasakan nyeri di badannya. Gusti bukan hanya minta sekali, dia pikir suaminya akan tetap lembut. Namun selepas subuh tadi Gusti terlihat lebih brutal dari yang pertama. Sini, Mas yang goreng. Kamu duduk saja. Jangan dong, Mas. Tolak ayah. Ya udah, goreng berdua. Gusti ikut memegang spatula yang dipakai ayah untuk membalik ayam. Malu kalau dilihat ibu, Mas. Gusti terkekeh. Kamu pemalu, ya? Ujarnya. Lagian Mas Gusti nggak lihat tempat. Kenapa nggak dari kemarin waktu di rumah? Jadi kamu juga udah pingin dari kemarin, ya? Maaf, Mas nggak peka. Tahu gitu malam pertama langsung Mas sikat daripada Mas yang menahan puyeng. Ujar Gusti pelan tepat di telinga ayah. Ayah menggeleng pelan. Diam-diam Gusti ternyata random juga. Karena Gusti tak kunjung menyingkir, ayah meninggalkan ayam di dalam wajan. Dia memindahkan sayur ke dalam mangkok dan menatanya di meja makan seperti pesan ibu mertua sembari menunggu ayam yang digorengnya kering. Mau minum teh, Mas? Tanya ayah. Ya boleh. Gak usah kemanisan, ya? Jawab Gusti. Ayah pun membuatkan teh untuk Gusti dengan takaran gula yang lebih sedikit dari yang biasa dibuatnya. Mungkin Gusti memang tidak suka manis. Bahkan selama seminggu menikah, ayah belum pernah melihat Gusti minum kopi setiap pagi seperti kebiasaan ayahnya. Minum teh pun tidak pernah. Mas emang gak suka yang manis-manis? Tanya ayah memastikan agar dia tidak salah memilih makanan untuk Gusti. Bergantung. Kalau manisnya kamu Mas suka. Gusti bisa banget membuat wajah ayah merona. Bab ke-17. Kamu mau bawa Kirana sekarang, Yan? Tanya ibu Gusti saat mereka sedang berbincang di ruang tengah siang itu. Gusti tak lekas menyahut. Dia sebenarnya tidak tega membiarkan ibunya sendirian. Kirana cucu semata wayang, begitu disayang ibunya. Setelah dia membawa Kirana, ibunya akan tinggal sendirian jika Art di rumah itu pulang. Malam-malam ibunya pasti akan kesepian. Tapi dia pun seorang ayah yang ingin dekat dengan anaknya. Setelah lebih dari 3 tahun lebih dia menitipkan Kirana di rumah ibunya setelah perceraian dengan mantan istrinya. Dia ingin mengasuh Kirana sendiri, melihat anak itu setiap hari saat pulang kerja, dan mendengar cicitannya adalah hal yang membuat rasa lelahnya seolah lenyap secapek apapun. Ibu sebenarnya tidak mempermasalahkan, tapi kalau boleh minta, menunggu ajaran baru saja. Sekalian dia pindah sekolahnya. Gusti pun mengangguk pelan. Ya, sahutnya. Lagi pula ajaran baru tinggal 2 bulan. Ayah pun sepertinya belum bicara soal pemberhentian dari pekerjaannya. Kamu sudah mencarikan dia sekolah? Tanya ibu lagi. Belum, Bu. Jawab Gusti. Dia masih sibuk mengurus berkas-berkas untuk pencatatan pernikahannya. Sekolah Kirana tentu saja belum terpikir. Dicarikan dulu, Yan. Persiapan kalau kuotanya habis dapat sekolah yang jauh kan kasihan. Iya, ada beberapa rekomendasi sekolah dari teman tapi belum sempat survei. Seminggu kemarin ngurus-ngurus berkas untuk ke KUA biar cepat selesai dulu. Ya sudah, untuk acara minggu depan ke rumah ayah, ibu serius. Gak enak dengan keluarga ayah kalau ditunda lama-lama. Ujar ibu Gusti. Iya, besok Tian bicarakan sama ayah. Sahut Gusti. Maaf, Mas, Bu, ada tamu, dia tanya benar ini rumahnya Bu Betari?
Ayah datang menyela pembicaraan mereka. Iya benar. Ibu kan hanya Butari, Bu Betari. Kamu belum tahu, Dek? Jawab Gusti. Ayah pun menggeleng dengan wajah tersipu. Sudah semalam menginap, mengobrol dengan akrab, namun ayah baru tahu nama ibu mertuanya. Entah kekeliruan ada pada siapa. Ayah yang tidak bertanya, Ibu Gusti yang hanya mengenalkan diri sebagai ibu. Gusti pun hanya menyebut ibu dan ayah mengikuti tanpa pernah memberitahu nama ibunya. Gusti dan ibunya pun terkekeh karena kekonyolan itu. Ibu Gusti beranjak dari sofa untuk menemui tamu yang disebut ayah. Laki-laki atau perempuan, ayah? Tanya Ibu Tari. Perempuan, Bu. Jawab ayah sambil mengikuti ibunya. Dia masih meninggalkan Kirana di teras depan tadi. Tamu wanita muda berusia 30 tahunan itu masih duduk di kursi teras. Karena ayah tidak berani menyuruhnya masuk. Maaf, Bu, ini benar rumah Bu Betari, ya? Tanya wanita berkerudung itu. Iya. Mbaknya siapa, ya? Saya Fitri, temannya Sheila. Bu, Sheila benar masih tinggal di sini? Saya dapat info dari teman kalau Sheila ikut ibu mertuanya. Dan saya diberi alamat rumah ini. Ayah, tolong bawa Kirana masuk. Ujar Ibu Gusti. Dengan perasaan bingung, ayah pun mengangguk dan mengajak Kirana meninggalkan mainannya. Sepeninggalan ayah, Ibu Gusti menyuruh tamunya duduk kembali. Menjawab pertanyaan Mbak tadi, Sheila sudah tidak tinggal di sini. Sahut Ibu Gusti. Wanita bernama Fitri itu pun membulatkan bibirnya. Sheila tinggal di mana sekarang, Bu? Boleh saya minta alamatnya? Ada hal penting yang harus saya bicarakan dengan dia. Saya tidak tahu. Mbak coba cari info ke keluarganya. Saya sudah tidak tahu menahu soal Sheila. Maksud ibu bagaimana? Bukankah Sheila menantu ibu? Tanya Fitri. Ibu Gusti tampak menarik nafas dengan wajah tegasnya yang khas. Sheila dan anak saya sudah selesai 3 tahun yang lalu. Dan kami tidak tahu keberadaannya sekarang. Kalau Mbak Fitri ingin mencari tahu, cari saja ke kantornya. Jawabnya kemudian. Seperti itu. Sahut tamu itu. Duh, gimana ya? Masalahnya dia punya sangkutan sama saya. Apa ada nomor yang bisa saya hubungi? Bu, saya ke kantornya katanya dia sudah pindah. Maaf ya, Mbak Fitri. Kami sudah tidak tahu menahu tentang dia. Kalau dia datang menjenguk anaknya kami persilakan. Sejauh itu saja hubungan kami sekarang. Tegas Ibu Gusti. Karena menemukan jalan buntu, tamu itu pun pamit pulang. Ibu Gusti mengantar hanya sampai di teras saja hingga tamu itu pergi dengan mobilnya. Ibu Gusti pun kembali masuk ke dalam rumah. Siapa, Bu? Tanya Gusti yang masih duduk di tempatnya tadi. Sementara ayah dan Kirana duduk di lantai. Temannya Sheila. Nyari Sheila kok di sini? Sahut Ibu Gusti terdengar kesal. Tidak terdengar sautan dari Gusti. Pun saat ayah menatap penuh tanya, Gusti mengalihkan pandangan. Ibu mau warisan dulu, Yan? Kamu pulang besok, kan? Ujar Ibu Gusti sambil berlalu ke kamarnya. Nanti malam, Bu, ayah kan besok kerja. Dia nggak bawa baju kerjanya. Ayah pulang nanti sore? Kirana yang mendengar perbincangan mereka pun menimpali. Iya, kok cepet? Kirana masih mau main sama ayah. Ayah nggak boleh pulang nanti. Rengek anak itu. Ayah sama mama kan harus kerja. Besok minggu depan kesini lagi, ya? Gak mau. Kirana merajuk. Masih kangen dia, Yan? Ujar Ibu Gusti yang baru keluar dari kamar dengan membawa dompet. Ya udah pulang besok subuh juga gak apa-apa, Mas. Timpal ayah yang kasihan melihat Kirana merengek hingga bersembunyi di kamarnya. Sama saja, Dek. Pulang subuh atau pulang malam setelah dia tidur. Tapi kasihan. Sampai nangis begitu. Namanya juga anak kecil. Kalau nggak dituruti ya nangis. Ayah mendesah pelan kemudian dia bangun dari lantai dan pergi ke kamar Kirana. Anak itu tampak duduk di tempat tidur sambil terisak. Kirana sedih? Tanya ayah sambil mendekap Kirana. Kirana pun mengangguk. Ayah kan baru semalam di sini. Kenapa harus cepat pulang? Biasanya kan pulang hari Senin pagi. Apa ayah sekarang udah nggak sayang lagi karena ada mama baru? Ayah pun mengernyit. Siapa yang bilang kalau ayah ada mama baru nggak sayang lagi sama Kirana? Ayah sayang kok sama Kirana. Kata teman Kirana, kalau Kirana punya mama baru, nanti punya adik Kirana nggak disayang lagi. Kirana berkata dengan terbata-bata. Gak begitu, sayang. Itu nggak benar. Ayah sayang kok sama Kirana. Mama juga sayang. Kirana tak menyahut. Dia masih terisak sambil menyeka pipinya dengan punggung tangan. Ayah pun mengusapkan tangannya untuk menyeka pipi Kirana. Ya sudah, ayah sama akan menginap 1 malam lagi. Tapi besok pagi-pagi ayah sama mama pulang dulu, ya?
Minggu depan Uti mau ke rumah Mama. Kirana mau ikut? Nggak. Mau! Sahut Kirana seketika mengangguk. Ayah pun menipiskan bibirnya dan kembali mendekap Kirana. Mama? Suara kecil itu terdengar memanggil. Ya? Ayah sudah mulai merasa terbiasa dengan panggilan itu menyahut. Apa ayah dan bunda bercerai? Pertanyaan itu membuat ayah tertegun. Seketika dia kelabakan mencari jawaban. Kata teman Kirana, kalau ayah dan bunda tidak tinggal bersama artinya bercerai. Lanjut Kirana. Ayah masih belum menjawab. Dia tidak tahu bagaimana harus menjawab pertanyaan itu sedang dia pun tak tahu menahu tentang Gusti dan masa lalunya. Nanti Mama tanyakan ayah, ya? Kirana sekarang main lagi sama Mama, ya? Ujar ayah kemudian. Sepertinya dia harus segera memberitahu Gusti tentang hal itu. Dia pun mengajak Kirana keluar kamar. Di ruang tengah, hanya tampak Gusti yang sedang merebahkan diri di sofa. Sedang Mama mertuanya mungkin sudah pergi arisan. Kirana main lagi rumah-rumahannya, ya? Ujar ayah. Mau ambil mainan di depan? Ya udah ambil. Tapi langsung masuk, ya? Anak itu mengangguk, kemudian pergi ke depan untuk mengambil mainan yang tertinggal di teras. Mas, Kirana tadi nanya ke aku. Nanya apa? Tanya Gusti. Dia nanya apa ayah dan bunda bercerai. Dia dapat kata-kata itu dari temannya. Terus kamu jawab apa? Ya aku bingung. Aku jawab nanti Mama tanya ayah dulu. Gusti menghela nafas berat. Kalau Mas bawa dia secepatnya ke rumah, kamu gimana? Tanyanya. Ya nggak apa-apa, Mas. Terserah, Mas. Jawab ayah. Nanti Mas bicarakan lagi sama ibu. Ayah pun mengangguk. Mereka berhenti bicara saat Kirana datang membawa kotak mainannya dari depan. Ma, bikin supermarket kayak tadi, ya? Iya. Kirana yang nata, ya? Nanti Mama yang beli. Sahut ayah. Gadis kecil itu mengganggu dan mengambil satu persatu mainan dari dalam kotak dan menatanya di lantai. Kamu udah pantas banget jadi Mama. Kirana juga udah pantas punya adik. Kalau nanti langsung jadi nggak apa-apa, kan? Ujar Gusti bermaksud gurauan. Ya nggak apa-apa, Mas. Kalau dikasih rezeki ya diterima. Gusti tersenyum tipis lalu memeluk ayah. Ada Kirana, Mas. Kirana ikut. Kirana meninggalkan mainannya dan menghampiri sofa panjang itu. Ikut kemana? Tanya Gusti menggoda anaknya. Ikut dipeluk ayah. Jawab anak itu lalu naik ke sofa dan merebahkan diri di samping Gusti. Jadilah mereka bertiga berjubel dalam satu sofa. Bab ke-18. Kirana, ayo tidur. Ujar Gusti karena Kirana sibuk bermain saja padahal waktu sudah hampir jam 9. Dia harus bangun pagi-pagi agar tidak kesiangan sampai di kantor. Namun malam ini Kirana bersikap lain dari biasanya. Anak itu seolah menemukan teman bermain baru. Ayah, meski hampir tidak pernah dekat dengan anak kecil bisa mengambil hati Kirana sehingga anak itu begitu mudahnya dekat dengan ayah. Semua permainan anak kecil itu diikuti ayah sehingga Kirana merasa nyaman. Kirana mau main sama Mama, ayah. Tapi ini sudah mau jam 9. Waktunya Kirana tidur. Besok Kirana harus sekolah, Mana juga berangkat kerja. Kalau tidurnya kemalaman, nanti bangunnya kesiangan kan bisa terlambat. Bujuk Gusti. Katanya ayah sama Mana mau ngantar Kirana sekolah. Kirana masih saja menolak. Iya, tapi bukan besok, sayang. Nanti kalau Kirana tinggal sama ayah sama Mama. Sahut Gusti. Nanti ayah. Kirana belum ngantuk. Ya udah, tidur sama Mama, yuk. Ayah yang sejak tadi hanya mendengar mereka berbicara itu pun ikut membujuk Kirana. Mama tidur di kamar Kirana? Iya, boleh. Sahut ayah. Mainannya diberesin dulu, ya. Bujuknya kemudian. Ya. Kirana mengangguk. Tanpa menolak lagi, Kirana membereskan mainan yang berserakan di lantai. Ayah membantunya memasukkan ke dalam keranjang. Setelah selesai membereskan mainan, ayah mengajak Kirana ke kamar mandi. Membersihkan tangan dan kaki juga menggosok gigi. Kirana sudah membiasakan diri dengan hal itu sehingga ayah tidak perlu mengajari. Mengurus anak sambungnya itu bukanlah hal yang sulit memang. Coba lihat, udah bersih belum giginya? Kata ayah. Kirana pun meringis memperlihatkan gigi-gigi kecilnya yang terawat dengan baik. Udah? Tidur, yuk. Kirana menurut. Dia bergegas ke kamar mengikuti ayah yang menggandengnya. Terus ayah harus tidur sama siapa ini? Gurau Gusti saat mereka melintas. Ayah kan sudah besar. Masa nggak berani tidur sendiri? Sahut Kirana. Ayah ikut, ya.
Gusti meninggalkan sofa dan mengekor ke kamar Kirana. Tempat tidur Kirana yang tidak begitu luas itu pun terasa sesak saat harus diisi oleh 3 orang. Meski begitu, Kirana tampak begitu senang bisa tidur bertiga. Hal yang bagi anak itu sesuatu yang belum pernah dirasakan. Kirana tak bisa mengingat apakah dia pernah merasakan tidur dengan ayah bundanya. Yang dia tahu hanya pernah tidur bersama omanya atau ayahnya saja. "Berdoa, ya?" ujar ayah. "Udah?" sahut Kirana. "Udah? Kok mama gak dengar? Kan di dalam hati." Ayah terkekeh mendengarnya. Dia pun meminta Kirana untuk segera memejamkan mata. Sembari dipeluk dan diusap lengannya, Kirana tak butuh waktu lama untuk memejamkan mata. Bahkan hanya dalam hitungan menit saja anak itu sudah terlelap. "Pindah ke kamar sana, Mas. Sesak kalau ditempati bertiga." Gusti mengernyit mendengar ucapan ayah. "Kamu ngusir, Mas?" tanyanya. "Bukan ngusir, Mas. Tapi tempat tidur Mia terlalu kecil untuk kita bertiga. Ayo kita pindah." Gusti justru mengajak ayah pindah. "Nanti kalau Kirana bangun gimana, Mas? Kasihan dia. Besok pagi kan kita berangkat. Gak apa-apalah malam ini aku nemenin dia. Terus maksudnya Mas harus tidur sendiri? Semalam ini saja, Mas." "Gak mau." Ayah menahan tawa. Setelah Kirana tadi yang merengek menolak diajak tidur, kini Gusti yang pura-pura merajuk karena tidak mau tidur sendirian. "Dulu juga biasa tidur sendirian kan, Mas?" gurau ayah. "Itu kan dulu. Sekarang kan beda," jawab Gusti. Dan ayah kembali menahan tawa agar tidak membangunkan Gusti. Ayah bertahan di tempat tidur karena tidak tega jika harus meninggalkan Kirana. Gusti pun sepertinya bersikeras enggan turun dari tempat tidur sehingga mereka berdesakan di atasnya. "Mas," panggil ayah. "Ya?" Ayah pun menarik nafas. "Salah itu. Mamanya Kirana?" tanya ayah mengungkapkan rasa penasarannya. "Ya, kenapa?" sahut Gusti. "Nggak apa-apa," jawab ayah. Karena dia memang hanya ingin memastikan saja. Gusti menipiskan bibirnya, lalu mengulurkan tangan mengusap kepala ayah. "Nggak usah dipikirkan," ujar pria itu. Ayah pun mengangguk. Jam 3 pagi ayah sudah bangun. Dia mengguncang bahu Gusti perlahan. Nyenyak sekali tidurnya sampai Gusti sulit untuk dibangunkan. Tidak seperti biasanya. Padahal semalam mereka harus berjubel dalam satu tempat tidur dengan Kirana. "Mas," panggil ayah pelan. Gusti pun perlahan membuka mata. "Jam berapa, sahutnya dengan suara serak. Sepertinya Gusti masih enggan untuk bangun. Tapi mereka harus mengejar waktu untuk segera pulang agar tidak terlambat. Mereka butuh menempuh waktu 3 jam perjalanan untuk menempuh perjalanan ke kota tempat tinggal mereka. "Mandi dulu nggak, Mas?" tanya ayah. "Iya, biar nggak ngantuk di jalan," jawab Gusti yang masih duduk di pinggiran tempat tidur. Ayah pun kembali ke kamar, menyiapkan handuk dan juga pakaian Gusti yang diambilnya dari dalam lemari. Tak lama Gusti masuk ke kamar dengan langkahnya yang masih diseret, kemudian masuk ke kamar mandi. Untuk menghemat waktu, ayah pun mandi di kamar mandi lain. Terbayang bagaimana aktivitas ini dijalani Gusti setiap minggunya. Dia harus berangkat dari rumah ibunya setiap hari Senin pagi karena akhir pekannya selalu dihabiskan bersama putrinya. Ayah kembali masuk ke kamar, bersamaan dengan Gusti yang baru keluar dari kamar mandi. Mereka bersiap secepatnya karena jam terus bergulir. Setelah memakai jaket, mereka menyempatkan pergi ke kamar Kirana kembali. Anak itu masih tampak terlelap. Ayah mencium kening Kirana. Ada rasa tidak tega akan meninggalkan anak itu. Apalagi mereka pergi saat Kirana masih tidur sehingga hanya bisa meninggalkan kecupan saat berpamitan. "Kenapa, Gusti bertanya saat mata ayah berair. "Gak tega, Ma," jawab ayah. Mungkin bagi Gusti sudah biasa, karena hal itu dijalaninya setiap minggu. Tapi bagi ayah, meski baru pertama bertemu dengan Kirana, dia merasa berat saat harus berpisah sementara waktu. Atau mungkin juga Gusti yang pandai menyembunyikan perasaannya. Ayah menghampiri Kirana yang menciumnya sekali lagi setelah Gusti berpamitan dengan Kirana melalui kecupan singkat. Tatapan Gusti ternyata tak bisa bohong jika sebenarnya dia masih ingin bertahan. Tapi pekerjaan telah menunggunya. Mau tidak mau Kirana harus kembali dititipkan pada ibunya. Mereka pun keluar kamar. Rumah yang sejak tadi sepi kini sudah terdengar aktivitas ibu Gusti yang baru saja keluar dari kamar. "Bu, kami berangkat dulu," pamit Gusti. "Iya, Kirana sudah dipamiti?" sahut ibu Gusti. "Sudah." Ayah pun membuntuti Gusti yang berpamitan pada ibunya.
Hati-hati ya, Yan. Nggak usah ngebut-ngebut. Ingat sudah ada ayah yang dibonceng. Pesan Ibu Gusti. Gusti pun mengiyakan sambil mencium pipi kanan kiri ibunya lalu memeluknya. Sikap yang menunjukkan bagaimana kedekatan Gusti dengan ibunya. Hati-hati ayah. Ingatkan Tian kalau ngebut-ngebut. Iya, Bu. Jawab ayah. Dia pun menerima saat Ibu Gusti memeluknya setelah mencium punggung tangan wanita itu. Pagi buta, suara deru motor Gusti memecah keheningan di kampung itu. Saat orang-orang mungkin sebagian masih terlelap.